Yesus manusia dituhankan. Bukannya kalau di kitab kami bahwa Yesus itu emang dia Allah itu sendiri, firman yang telah. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus mengakui dirinya adalah Allah itu sendiri? Di mana itu? Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Firman Tuhan itu adalah perkataan yang membangkitkan iman kita. Beda sama kayak tulisan di koran. Ya kan? Kalau kita mendengar firman Tuhan, maka iman itu akan timbul dari pendengaran. Itulah firman Tuhan. Kalau abang membaca koran, kasih saya tahu, itu nggak akan membangkitkan iman saya. Karena itu hanya berita. Tetapi kalau firman Tuhan, dia punya daya kuasa gitu. Iya, poinnya, jadi firman Tuhan itu adalah perkataan dari langit. Perkataan dari langit yang sampai kepada bukan manusia biasa, tetapi kepada para nabi, para duta, para utusan. Nah, di tengah-tengah Bani Israel, sebagai penerima firman adalah Yesus. Segala firman yang engkau berikan, berarti yang menerima firman adalah Yesus. Telah aku sampaikan kepada mereka, berarti Yesus sebagai penerima firman. Sumber satu-satunya pada abad pertama sebagai utusan Tuhan di atas muka bumi menerima firman dan menyampaikan firman hanya Yesus. Jadi kalau ada buku karangan, buku yang dikatakan sebagai kitab suci tapi tidak bersumber dari Yesus, pasti itu adalah karangan. Itu pasti tuh. Dipastikan itu. Sekali lagi saya katakan, dipastikan. Baik menurut Al-Quran maupun menurut Biblos itu sendiri. Jadi Biblos yang menerangkan, yang mewartakan bahwa dirinya bukan firman Tuhan. Biblos itu sendiri yang menerangkan dirinya bukan firman Tuhan. Contoh, Lukas. Ya, Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya melakukan penyelidikan dan menyusunnya kembali. Itu bukan firman Tuhan. Jadi Bible itu sendiri yang menerangkan dirinya bukan firman Tuhan. Yang disebut firman adalah yang datang kepada Yesus, keluar dari mulut Yesus sampai kepada muridnya. Dan Yesus kemudian memberikan legitimasi penulisan kepada pengikutnya untuk menuliskan. Dan itu pun setelah dituliskan, Yesus harus kemudian memeriksa buku-buku atau tulisan-tulisan mereka. Baru bisa dikatakan sebagai firman yang diterima Yesus dan disampaikan kepada Bani Israel. Karena kitabnya teman Kristen tidak mengalami hal tersebut dari Yesus, maka kitabnya Kristen itu jelas seperti yang diterangkan oleh Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim." Celakalah orang-orang yang mengarang buku dengan tangan mereka sendiri. Nah, makanya kalau kita menemukan kitabnya teman Kristen, kita uji dengan aspek apapun, itu akan sampai kepada final bukunya Kristen itu bukan firman Tuhan, tapi dianggap sebagai firman Tuhan. Nah, ini yang perlu saudara pahami, ya, siapapun yang ada di sini yang mendengarkan. Kitab Anda bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu adalah segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya, dan Yesus sampaikan kepada muridnya yang pertama yang habis dibasmi oleh Paulus. Segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka di sini bukan Kristen. Mereka di sini adalah Bani Israel, angkatan pertama yang dibasmi oleh pendiri Kristen, yaitu Paulus itu sendiri. Jadi Kristen ini tidak memiliki firman Tuhan. Kristen juga tidak memiliki kumpulan sabda Yesus. Tetapi Kristen hanya memiliki buku-buku sejarah yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan, yang disusun berdasarkan clipping, lalu disatukan, lalu dianggap sebagai firman Tuhan, untuk supaya bisa mengelabui manusia yang tidak berakal,
maka buku karangan-karangan ini dibumbuhi dengan terjemahan kitabnya orang Yahudi agar dianggap bahwa kitabnya mereka juga adalah firman Tuhan. Maka muncul istilah gereja yang tidak pernah muncul di kitabnya orang Yahudi, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu hanya akal-akalan Romawi Yunani untuk mengelabui manusia. Demikian. Ya, kita kan tahu firman Tuhan ini kan ada yang dari perkataan Yesus. Kalau Bang Juma tadi ya, berkata bahwa firman yang diterima dari Bapaknya ada ayatnya, nggak salah sebuah utusan. Tetapi Yesus juga adalah sang firman itu sendiri yang telah menjadi manusia. Nah, tinggal bagaimana cara pandangnya aja dah, ya gak? Kalau dia ngomong yang bahwa firman adalah yang diterima dari Bapaknya, dia berbicara sebagai utusan ya, dia berbicara sebagai utusan. Tapi hakikatnya dia adalah sang firman itu sendiri, dan dia adalah Allah itu sendiri. Tuh. Nah, mengenai bahwa firman dari mau perjanjian baru, cerita tentang Taurat Nabi Musa itu, ya semua itu kan sudah ada di Taurat semua. Kitab-kitabnya itu kan. Ya kan, menceritakan tentang perjalanan Musa seperti itu. Ya kan, tentang raja-raja yang terdahulu semuanya. Di situ kan ada semua itu. Ya kan. Nah, bagian mana yang cerita tentang sejarah, yang tentang ini, tadi dalamnya juga ada tentang ada pesan-pesan dari firman Tuhannya, ya kan, dari Allah itu sendiri, bagaimana Allah itu memberikan firman itu kepada Nabi Musa. Kan tinggal dilihat aja bagian mana yang firman, bagian mana yang cerita tentang sejarah. Kan gitu. Di situ kan dikumpulin. Ya kan? Itulah kitab suci orang Kristen ya seperti ini gitu. Ya kan? Oke. Ya masing-masing tinggal iman kitab suci masing-masing kan gitu. Ini kan mengenai salah benernya, apakah kita bacanya sudah benar atau sudah salah, kan gitu. Oke. Sebelum ke Bang Juma, saya mau nanya berdua. Menurut Anda berdua nih, tulisan Paulus itu firman Tuhan atau bukan? Oh, pasti. Oke. Artinya Paulus menerima firman dari Sang Pencipta, kemudian Paulus menulis, kemudian Paulus mengajarkan, begitu? Ya, pasti. Kalau nggak mungkin dia akan seperti, bahkan dulu dia ahli Taurat, dia Taurat juga, dia tekun, taat kan. Oke. Tapi karena dia telah mengenal Kristus, dia telah anggap itu semuanya sampah. Nah, dia bisa nulis surat-surat begitu banyak. Kalau bukan ada pewahyuan ilham dari Roh Kudus, nggak akan sanggup manusia tulis seperti itu. Oke, mengenai pembacaan tentang Paulus dianggap kontradiksi, dibentur sini bentur sono, ya silakan, nggak apa-apa. Oke. Gitu. Tetapi kami mengimani bahwa Rasul Paulus itu ya bagi kami ya Bapak Gereja yang bagus, ayatnya nggak ada yang kontradiksi. Baik. Cuman bagaimana kita memahami apa yang ditulis itu kan seperti itu. Oke, baik. Silakan Bang Juma ditanggapi. Paulus adalah rasul, menerima firman dari Sang Pencipta, kemudian menulis, kemudian diajarkan, Bang Juma. Menurut informasi ini, silakan. Ya, bagus. Pengakuan Anda itu membuktikan bahwa ternyata Paulus itu adalah nabi, tapi sayang dia adalah nabi palsu. Mustahil dia menerima ilham dari Tuhan kalau dia bukan nabi. Pahami itu dulu. Makanya ketika Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, ya Anda sudah menyatakan sendiri malam ini. Nabi palsu yang dimaksud Yesus di sini adalah jelas Nabi Paulus. Anda nggak bisa lari. Anda sudah mengakui dari bahwa Paulus itu menerima firman dari Roh Kudus, lalu kemudian dia tuliskan. Di dalam kitabnya orang Yahudi, di Bilangan 12 nomor 6 ya, kalau nggak salah, diterangkan, bila di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada dia dalam penglihatan dia dan akan berbicara melalui mimpi dia. Paulus menuliskan begitu banyak kitab, 14 kitab. Tebalnya setebal Al-Quran satu kitab. Dari mana ilmunya? Pewahyuan. Menurut dia. Dari mana ilmunya? Penglihatan. Dari mana ilmunya? Bisikan Roh Kudus. Berarti dia adalah nabi. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Paulus juga masuk dalam deretan nabi-nabi. Kalau apa yang dituliskan ini ternyata tidak bersumber dari Tuhan, ini satu ya, ini satu. Kalau ini tidak bersumber dari Tuhan, maka dia adalah nabi palsu.
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Yang datang kepada Bani Israel nyamar-nyamar murid Yesus memang betul adalah Paulus. Ternyata di dalam nubuatan Yakub terhadap keturunannya, Kejadian 49 nomor 27, ketika kemudian Yakub memanggil semua anaknya dan meramalkan akan apa yang akan terjadi di masa depan anaknya, ternyata Yakub meramalkan Benyamin, keturunanmu akan berlaku seperti serigala, pada pagi hari dia merampas, malam hari dia akan membagikan hasil rampasannya. Betul saja. Paulus mengaku di dalam Filipi 3 sebagai keturunan daripada Benyamin. Roma 1 nomor 11 juga demikian adanya. Artinya, siapa keturunan Benyamin yang berlaku serigala? Paulus. Siapa yang datang mencabik-cabik murid Yesus? Paulus. Siapa yang merampas kitabnya orang Yahudi lalu menjual kepada Romawi? Paulus. Siapa yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan agama baru? Paulus. Terima kasih Anda sudah mengakui bahwa Paulus menerima wahyu. Berarti dia adalah nabi. Berarti nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yesus yang datang kepada Bani Israel menyamar seperti domba adalah pendiri agama Anda. Dan Yesus meramalkan di dalam Matius 15:23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang luar Yahudi masuk menjadi pengikut agamamu, dan setelah dia menjadi pengikutmu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Satu-satunya manusia Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi hanya Paulus, dan agamanya adalah Kristen. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Siapa yang datang kepada Bani Israel? Murid Yesus, Paulus. Matius 16 nomor 16, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah kepada ragi orang Farisi dan Saduki. Siapa orang Farisi? Paulus. Ini fakta. Tidak ada orang Arab yang datang kemudian menyamar sebagai murid Yesus. Nggak ada. Hanya orang Kristen yang menyamar sebagai murid Yesus, tetapi bukan murid Yesus. Mereka adalah orang Indonesia. Seperti Bang Genzo ini, bukan domba yang hilang dari Bani Israel, tetapi adalah serigala yang nyamar sebagai Bani Israel. Iya, saya keturunan juga, keturunan dari... Begini Bang, ntar dulu Bang Genso, jangan dijawab dulu. Jadi saya kasih prolog lagi ya gitu ya. Jadi apa sebenarnya yang mendasari teman-teman Kristen ini sehingga Anda mengatakan Paulus itu menerima wahyu dari Tuhan? Kalau itu Anda mengatakan menerima wahyu dari Tuhan yang mana? Yesus kah atau Bapak kah? Biar jelas dulu nih poinnya. Pak Kenso boleh, Pak Solo Karir boleh. Silakan. Oh, ada Solo Karir ya. Ini silakan, gantian nggak apa-apa, jangan saya terus, nanti saya tanggapin sedikit aja. Ya. Paulus pada waktu pergi ke Damsyik itu bertemu dengan Yesus pada perjalanan ke Damsyik, dan dia buta selama 3 hari, dan dia disembuhkan, didoakan oleh seorang waktu itu dianggap keuskupan di Damsyik, yaitu Ananias, dan dia berganti dari Saulus berganti nama menjadi Paulus. Apakah Paulus mendirikan agama? Tidak. Orang Kristen itu adalah ejekan dari orang Antiochia yang jadi meledek tiap orang yang percaya kepada Tuhan. Maka dari itu disebut Kristen. Bukan Paulus mendirikan agama Kristen. Ya, pertama. Kedua, Paulus mendapat wahyu untuk menuliskan surat-surat, ada surat-surat di penjara, dan ada juga surat-surat yang bukan dari penjara. Dan Yesus pun mengatakan kepada Ananias bahwa dia dipilih untuk
ke bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Digaris bawain bukan Yahudi. Jadi bukan bangsa Israel. Paulus bukan nabi, tapi rasul. Bang Suma tadi bilang nabi palsu. Ternyata Paulus adalah rasul yang memberitakan tentang Kristus, Yesus Kristus. Jadi semua yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu ditulis oleh Paulus, dan pada waktu Yesus berbicara dengan Ananias, dia berkata bahwa dia akan menanggung banyak siksaan. Ternyata seumur hidupnya Paulus banyak sekali di penjara. Kenapa dia rela melakukan itu? Karena dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan-nya. Halo, hilang? Itu aja. Oke, makasih. Bang Juma, Ya. langsung direspon Saya dulu. tangkap dikit yang Bang Juma yang apa keturunan apa sih tadi ya? Kita kan tahu ya Bang Juma ya, kalau semua manusia di muka bumi ini setelah zaman Nuh itu kan habis, ya kan muncul kan adalah keturunan nih. Sam apa Fred atau apa sih dari tiga anak ini terpecah, ada kulit hitam, ada kulit putih, ada kulit apa juga tuh saya lupa ada deh. Nah kita ini kan semua sumbernya dari situ gitu loh, ya kan bukan masalah apa bangsa ini Bani Israel, Bani keturunan itu kan kita semua dari sini nih semuanya gitu. Ya, sebelum ke Guru Zuma bisa saya respon, host, moderator? Silakan Bang. Ya, begini ya, saya itu kadang-kadang kasihan ya dengan teman-teman apologet Kristen ya. Ya seperti inilah keadaannya. Jadi kenapa saya potong? Karena salah satu alasan saya masuk Islam itu salah satu itu karena saya mendapatkan informasi tentang Paulus, sehingga kemudian alhamdulillah tahun 2003 itu saya bersyahadat. Jadi begini, pengakuan Ya. sebenarnya ya. Jadi terima kasih sih kepada Bapak Solo Karir mengakui bahwa Paulus itu adalah seorang pelaku kejahatan ya, membunuh begitu. Mantan nabi. Ya, mantan nabi. Sebenarnya informasi ini sudah dibocorkan jauh-jauh hari oleh bapak-bapak gereja yang kemudian memberikan informasi tokoh sentral dalam agama Kristen itu adalah Paulus. Dan bapak-bapak gereja sejak awal juga sudah menginformasi bahwa sebenarnya kekristenan itu dibangun dengan kebohongan Paulus. Ya. Siapa bapak gereja itu? Kita bisa dapat bapak gereja itu Eusebius. Kita bisa lihat di ensiklopedia halaman 455. Apa kemudian bapak gereja katakan? Di sana bapak gereja Eusebius mengatakan bahwa kebesaran adalah kekuatan penipuan, asal tidak ditimbulkan oleh satu maksud cedera. Jadi menipu nggak apa-apa, gitu loh. Yang penting tidak menimbulkan cedera, kecelakaan, luka atau apa. Jadi menipu itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Ini pernyataan bapak-bapak gereja, ya. Nah, yang kedua, bapak gereja siapa lagi? Saya lupa. Jadi bapak gereja, saya lupa namanya, ya, mengatakan seperti ini. Kekristenan itu bukan sesuatu yang harus disembunyi, bahwa kebohongan dan penipuan itu dibangun di atas segala-galanya agama Kristen. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya dari Paulus
yang kemudian mengharuskan para pengikut Paulus untuk berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Paulus, sehingga tercatat di dalam kitab suci yang disucikan oleh umat Kristen, inilah firman Tuhan. Gitu loh. Kita bisa lihat di mana? Kita bisa lihat di Roma pasal 3 ayat yang ke-7. Apa kata Paulus di sana? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdusta? Haleluya, amin. Kristen dibangun dengan kebohongan. Ini fakta. Nah, kemudian berbicara tentang Paulus, ya, berbicara tentang Paulus. Bisakah teman-teman Kristen memberikan satu data kehidupan Paulus di luar Bible, atau para sarjana atau para ilmuwan yang menulis tentang kehidupan Paulus, kesuksesan Paulus, memuji semua kehidupan Paulus? Ada enggak? Tidak pernah ada. Satu buku saja tidak akan bisa ada. Satu-satunya buku yang mencatat kejahatan Paulus itu adalah Bible. Dan Bible itu diimani oleh umat Kristen sebagai kitab suci. Bayangkan. Nah, lalu saya komparasikan, ya, ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang katanya dia seorang yang bodoh, katanya. Yang katanya Nabi Muhammad itu buta huruf menurut orang Kristen. Tetapi perlu diingat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dicatat dalam sebuah buku yang dianggap pahlawan oleh orang-orang Eropa. Siapa dia? Ya, dia adalah Napoleon Bonaparte. Dalam bukunya dia mencatat apa? Muhammad datang menyelamatkan bumi yang hampir punah. Dipuji, diakui kesuksesan Nabi Muhammad SAW. Tetapi Paulus diakui sebagai penjahat, diakui sebagai penipu, diakui sebagai pembohong, diakui, dan yang mengakui itu adalah kitab suci umat Kristen itu sendiri. Gitu. Bayangkan dengan Nabi Muhammad tidak pernah disuruh oleh umat Islam, orang Kristen yang agamanya Kristen, ya. Michael Hart mencatat apa? 100 orang tersukses di bumi ini. Number 1, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yesus yang katanya Tuhan berada dalam urutan nomor 3. Dari fakta ini kita membuktikan bahwa Nabi Muhammad lebih hebat dari Yesus. Ya. Nah, terakhir saya mau katakan, saya setuju apa yang disampaikan oleh Guru Dazuma. Jelas kok di dalam Bible dikatakan Kristen itu datang dari Antioquia. Apa itu Antioquia? Antioquia itu adalah tempat di mana kehidupan Paulus. Kalau kemudian Kristen dinarasikan tidak pernah datang bawa agama, ya, karena Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah sebuah komunitas, di mana komunitas itu yang menjadi olok-olokan pada masanya. Jadi Kristen itu datang dari sebuah olok-olokan, ejekan. Jadi kata Kristen itu sebenarnya kata ejekan. Kenapa kata ejekan? Karena yang membangun agama Kristen itu orang yang pandai menipu, orang yang pandai berbohong, dan orang yang pandai berbuat kejahatan. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci umat Kristen. Demikian. Oh, ternyata Bang Aristo ini mualaf. Ya, nggak apa-apa sih, saya ucapin selamat keluar dari kasih karunia ya. Ya, tapi karena pindah Kristus karena ucapan bapak-bapak gereja ya sih itu ya kayak aja nggak apa-apa sih. Berarti bukan beriman sama Kristusnya gitu ya kan, langsung gitu ya kan. Ya kalau Rasul ini kan hanya membawa pesan-pesannya aja ya kan. Ntar dulu Bang Kenzo, ini giliran Bang Juma. Oh, iya. Oke, Bang Juma direspon tadi mengenai Paulus ini, Bang Juma. Oke, baik. Jadi menarik pernyataan saudara Kenzo, keluar dari kasih karunia. Kasih itu apa, Bang? Kasih itu adalah mentaati perintah-perintah Tuhan dan mentaati perintah utusan. Menyembah Yesus itu bukan perintah Tuhan.
bukan perintah utusan, tapi perintah Bapak Paulus. Bukan kasih karunia. Saya katakan, dengarkan. Orang yang mu'alaf itu adalah orang yang masuk ke dunia manusia, keluar dari dunia kebinatangan. Sebaliknya orang yang murtad, orang yang meninggalkan dunia kemanusiaan menuju dunia kebinatangan. Tapi meskipun sudah jadi binatang, sehina-hinanya monyet, tidak ada monyet yang menyembah monyet. Berarti kedudukan murtadin lebih rendah daripada seekor kerah atau monyet. Pahami itu dulu. Jadi kalau Anda mengatakan saudara saya keluar dari kasih karunia hayalan, tahayul, buatan Romawi Yunani. Kasih itu kepada Tuhan, menurut Tuhan, baca Yosua 22 nomor 5. Kasihilah Tuhanmu. Dengan cara apa? Tetap hidup setia di dalam menjalankan ketetapan hukum-hukum dan aturan-aturan seperti yang ditetapkan oleh Tuhan melalui nabinya Musa. Apakah Kristen melakukan itu? No. Itu kasih kepada Tuhan, menurut Tuhan. Sekarang kasih kepada manusia, seperti apa? Seperti yang diterangkan oleh Yesus. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada anaknya, ibunya, tantenya, tetangganya, sekampung, sekecamatan, sekabupaten, untuk tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, bahkan mengajarkan dan mempraktekkan dalam kehidupan, maka dialah yang akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Kasih kepada anak Anda, kasih kepada istri Anda adalah menjadi praktisi Taurat, bukan menjadi praktisi berleha-leha, yaitu Kristen. Itu dong, kasih karunia itu mentaati perintah Tuhan, bukan melanggar perintah Tuhan. Lantas mengatakan, oh kita dibebaskan dari aturan Tuhan, oleh karena Tuhan telah mati di atas tiang salib untuk membatalkan ketetapan dan segala perintah yang ada dalam hukum Taurat. Itu kasih tahayul itu. Itu kasih tahayul. Jadi kita kembali kepada tema. Ketika saudara berbicara mengenai tentang Paulus, dia adalah nabi, dia bukan nabi, dia adalah rasul. Pingin tertawa tapi nadanya saya lupa malam ini. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, Matius 24 nomor 26. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau ada orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Siapa yang mengajarkan pernah bertemu Yesus pada saat dia ke Damsyik? Itu di mana Damsyik itu? Sebuah kota metropolitan atau di gurun? Gurun, Pak. Pada saat Paulus berjalan ke Damsyik itu dia berjalan di atas gurun pasir. Apa yang dia temukan di sana? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kata Yesus, hati-hati. Kalau ada orang yang berkata, lihat ada Yesus di sana, padang gurun, jangan kau percaya. Satu-satunya manusia yang pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun itu, namanya, kalau Anda nggak tahu, Pak Ulus. Jangan cari yang lain. Jadi nabi palsunya adalah Paulus. Itu satu. Kata Yesus, di dalam Matius 24 nomor 26, apabila dia berkata, lihat Yesus ada dalam bilik, jangan kau percaya. Ya. Kita lihat bagaimana kehidupan Paulus ini. Di dalam bilik. Bilik ini apa? Bilik ini adalah kamar. Ya, itu jelas itu. Tempat Paulus menuliskan kemudian surat-suratnya. Semisal Filipi, Korintus, lalu kemudian Efesus. Tempat menuliskan surat-suratnya ini di mana?
dalam kamar. Kamar apa? Kamar bilik. Bilik apa? Bilik penjara. Surat-surat Paulus, Efesus, Filipi, Korintus, semuanya itu dituliskan dalam bilik penjara. Apa yang dia katakan di sana? Sebagai apa dia di sana? Saudaraku yang terkasih, aku adalah Rasul Kristus, bukan dipilih oleh manusia, tetapi dipilih oleh Yesus. Siapa yang bertemu Yesus dalam bilik? Paulus. Siapa yang menggenapi Matius 26 tadi? Yang bertemu di padang gurun, yang bertemu dalam bilik siapa? Paulus. Makanya ajaran Kristen itu tidak pernah bersesuaian dengan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang satu. Yesus mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan. Tetapi Kristen melalui Paulus mengajarkan Sabar Yesus Charles, juga sabar. itu adalah Tuhan. Iya Bang Zuma ini lebih panjang dia. Sabar Charles, Tadi Charles. saya dari sebelum Oke ya, jadi saya simpulkan. Bang Zuma yang banyak aku yang menjelaskan sepertinya dia. Saya simpulkan ya, saudara ya. Charles, Saya bentar. simpulkan. Ya. Saya simpulkan 1 menit. Silakan Anda bertiga nanti bagi waktu 10 menit. 1 menit. Matius 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Tunjukkan satu manusia. Halo. Tunjukkan satu manusia selain Paulus yang menuliskan surat, yang mengaku pernah bertemu di padang gurun dengan Yesus dan mengaku pernah bertemu dengan Yesus dalam bilik penjara selain Paulus. Kalau ada, saya tutup komal, Bang Zuma tinggal kenangan. Silakan. Oke, ini siapa duluan yang merespon? Ya, kalau tidak batasi waktu. Suaranya turun kecil, saja. gedein dulu suaranya. Minta maaf. Ya, kalau tidak batasi waktu saya Suaranya turun kecil. karena sepertinya Bang Zuma punya dari tadi Suaranya dari kecil. Bang Zuma yang banyak jelaskan saja, yang lain tidak ada. Aduh. Ya. Charles, suara Anda kecil, bisa gedein dikit? Ya, suara kecil karena saya maaf, halo. Iya. Suaranya kecil Charles, gedein. Iya, tidak fair diskusi ini karena yang lain dikasih waktu panjang, yang lain dikasih waktu pendek. Suaranya kecil. Percuma Pak Charles, Ya, Pak di sini Charles saya ngatur. percuma. Anda tidak bisa didengar dengan baik sama kita-kita. Oke. Tidak Pojokan dulu ganti mic-nya. Iya, tidak fair suara, tidak fair ini ke diskusi karena yang lebih banyak Karena bicara Bapak Bang baru Zuma. masuk, tidak tahu seperti apa tadi perdiskusian ini. Silakan Saya sama Bapak Charles baru masuk. Silakan Bang dia. Zuma saja yang banyak bicara, yang lain dikasih waktu sedikit. Oke, Anda diam dulu ya Charles. Anda diam dulu ya. Silakan Pak Kenzo. Anda pakai Kira-kira Bang Zuma saya turun. Kalau Anda nggak mau diatur, saya turunkan. 1. Mau diatur nggak? Nggak mau Bang diatur Zuma ini. kira-kira ngerti gak apa arti kasih karunia itu? Kenapa Bro Kenzo? Anda bertanya? Iya, saya pengen tanya Bang Zuma mengerti Ya. gak apa arti makna kasih karunia itu? Saya yang Anda tanya, Iya. saya Apa ajari makna? ada 70 makna daripada dalam kitab saudara kata kasih karunia itu. Apa? Kuasa Allah yang senantiasa menyertai orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus dalam melayani, menjalankan kehendak Allah dan seterusnya. Itu kasih karunia. Sekarang permasalahannya adalah Roh Kudus mana yang datang kepada orang-orang yang tidak bersunat, yang makan babi, yang ibadahnya tidak berdasarkan yang firman Tuhan. Roh Kudus Jadi mana gini, itu? Roh Bang suci. Zuma. Silakan. Ya, saya jelasin kasih Silakan. karunia ya. Kasih karunia itu adalah segala sesuatu yang kita terima dengan cuma-cuma dari Allah. Contohnya apa? Ya kan? Kita nggak sanggup melakukan sesuatu. Ya kan? Kita jatuh dalam dosa. Tetapi oleh kasih karunia Allah, kita ditolong sama Allah. Sehingga kita dikuatkan supaya bisa lepas dari itu. Itulah namanya kasih karunia. Segala sesuatu yang kita tidak sanggup lakukan,
sebagai manusia, kelemahan kita sebagai seorang manusia, kasih karunia Allah turun akan kita sehingga dikasih dengan cuma-cuma, sehingga kita mampu melakukan itu. Itulah kasih karunia, Bang Juma. Tapi itu hanya Kasih hayalan, karunia. bukan? Bukan hanya hayalan, ini berbicara dengan kasih karunia. Misalnya coba saya buktikan, selalu nakal, coba saya selalu buktikan, nakal, akhirnya coba buktikan narasi Anda ada kasih karunia bagi orang yang kemudian meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Di mana itu Bukan. tertulis? Coba. Bukan, saya berbicara kasih karunia itu definisi dalam keimanan kekristenan adalah seperti begini, Bang Juma. Saya cerita dalam diri saya sendiri. Bagaimana saya memperoleh kasih karunia itu? Dulu otak saya mesum. Ya toh? Nah, Terus? oleh kasih karunia Allah, sehingga otak saya ini dikasih metanoia, sehingga tidak bisa berpikir mesum lagi, tidak frekuensinya tidak seperti dahulu lagi. Nah, itulah kasih karunia yang saya terima. Iya, tapi masih menyembah manusia. Kasih karunia. Tapi masih Kasih menyembah karunia itu manusia. adalah pemberian dari Allah. Tapi masih dengan menyembah Tuhan. manusia. Enggak, saya jelasin dulu, Bang Juma. Pemberian dari Allah langsung. Dari mana secara Anda tahu bahwa spesifik. itu pemberian? Mana tahu itu pemberian setan? Oh, jelas dong. Kalau untuk kebaikan pasti itu dari Allah. Pasti. Bagaimana kalau misalnya berbicara iblis yang jahat, kemudian datang menyerupai ada malaikat menyerupai iblis menyerupai malaikat terang, itu ada. Iya, sekarang Anda masih menyembah manusia, Yesus. Dengar dulu. Jangan jualan obat sama saya. Anda masih menyembah Yesus. Obat. Saya berbicara kasih Anda masih karunia, menyembah Bang Yesus. Juma. Anda masih menyembah Yesus. Kalau saya menyembah Yesus, kalau dia itu Allah yang wahyu gitu. Karena dia Allah. Kalau ini Anda kan menyembah iman Yesus, kami. kasih karunia dari setan itu. Bukan, iman kami terhadap bahwa Yesus itu adalah Allah. Itu kan Iman saya. Anda itu adalah anugerah dari iblis itu. Lah, Bukan kasih karunia Allah. Sekarang kenapa Bang Juma bisa menghakimi kalau iman saya bahwa Gini. Karena itu pengakuan Yesus itu sendiri. bukan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, aku adalah Alfa Oke, dan stop Omega. dulu ya. Aku Ini saya dan mau nanya Bapa dulu kedua. adalah Sebentar Waduh. Bro Kenzo, izin. Apakah menyembah Yesus itu adalah kasih karunia? Itu silakan dulu dijawab ini. Ya, sekarang begini Bang Handi. Kalau kita menyembah Yesus, kalau Yesus itu adalah Allah, lah ini kan iman saya. Iya, berarti kasih Siapa karunia yang bisa menyembah Yesus ya. menghakimi Itu iman aja saya? sih. Oke. Oh iya. Stop dulu ya. Karena Pak. banyak Stop dulu Pak yang Kenzo, Anda berkata udah bahwa jawab. Yesus bahwa Allah itu sendiri juga banyak Ya firman-Nya. udah, Anda udah jawab. Salah di mana? Menyembah Yesus adalah kasih karunia. Pak Solokarir dulu, Pak Solokarir. Kasih karunia ini begini, Bang. Bro Kalau Kenzo. ini berbicara Bentar iman. gantian Bro Kenzo. Ya, kasih karunia itu asumsi. Seenak-enaknya yang kau bicara lah, yang Bukan paling indah, asumsi, paling bukan indah, asumsi. paling Ini bagus, bagus. paling lembut suaramu dibikin-bikin. Supaya Oh, orang saya bisa ada jatuh lembut, Bang cinta Juma. Saya dengan cuma kelembutanmu. kasih tahu. Sekarang Menurut kita kasih beri karunia Bang kesempatan dulu Juma, ke Ya, Pak kamu Solokarir. mengatakan saudara saya Bukan tadi keluar masalah dari kasih karunia. Saya jelaskan kasih karunia yang kamu maksud itu adalah kasih karunia iblis. Saya Ya, menyanggah menurut itu. Bang Juma kasih karunia iblis yang Menurut Anda juga. Anda kan yang mengatakan adik saya keluar dari kasih karunia. Saya katakan tidak. Dia keluar dari kebinatangan. Bahkan Nah, lebih rendah jadi dari gini, binatang. Sekarang dia jadi Kalau manusia. dia keluar kasih karunia dari Yesus, saya jelasin lagi. Di mana? Kenapa? Di mana ada kasih kepada orang yang menuhankan Yesus? Tunjukkan dalilnya dari Yesus. Ada. Sekarang begini, kalau Sekarang Bang gimana? Juma, gini, Bang Juma selalu bilang bahwa manusia dituhankan, bahwa Yesus manusia dituhankan. Bukannya Iya. kalau di kitab kami bahwa Yesus itu emang dia Allah itu sendiri, firman yang telah Di mana pada dalilnya? mulanya adalah firman. Di mana Firman, dalilnya? Yesus mengakui dirinya adalah Allah itu sendiri. Di mana itu? Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu apa? Ya berarti aku dan Bapa satu adalah dia Allah itu sendiri. Dari mana ceritanya dia adalah Bapa itu sendiri? Bagaimana dengan pengakuan Yesus aku dan Bapa makanya, adalah dua? Bang Juma cara membaca Alkitab. Bagaimana pengakuan Gini, Yesus gini, aku gini. dan Biar Bapa saya- adalah dua? Gimana? Gini, biar saya gantian dulu Bang Juma. Nanti Bang Juma yang apa? Enggak, penjual obat enggak lucu di sini mau dikasih ruang. Saya tanya kepada saudara, bagaimana pengakuan Yesus yang mengatakan dirinya aku dan Bapa adalah dua? Sekarang Bung. aku dan Bapa adalah satu.
Bagaimana dengan pengakuan bahwa aku dan Bapa adalah dua? Penjual obat di sini. Bagaimana dengan pengakuan Yesus aku dan Bapa adalah dua? Bang Juma jangan kepanasan. Dengarkan saya dulu, Kenso. Kenso, dengarkan satu-satu. Bagaimana dengan pengakuan Yesus yang mengatakan aku dan Bapa adalah dua? Bang Juma. Tadi giliran Bang Juma, sekarang Giliran saya. Coba saya tanya samamu. Saya tanya, bagaimana dengan pengakuan Yesus yang mengatakan aku dan Bapa adalah dua? Saya jelasin. Ya, silakan, Oke, saya jelaskan. jelasin dulu sekarang. Silakan. Kasih saya kesempatan. Ya. Waktu Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, apa dampaknya? Disinilah kita harus pintar membaca Alkitab. Setelah Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dampaknya apa? Bangsa Yahudi mau nimpuk dia. Kenapa? Karena dianggap menghujat. Karena dianggap menghujat, dia sama dengan Klarifikasi Allah. ndak Yesus di situ, Bang? Bang Kenso. Kenapa? Klarifikasi ndak Yesus di situ setelahnya? Klarifikasi apa tuh? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah? Ya, ini kan begini, kalimat di situ kan Di mana? jangan bawa ke Taurat lagi. Di sini perkataan Loh, Yesus. itu bukan Taurat, Kalau itu pengakuan kalau Yesus berkata, dalam kitab yang Anda baca. Yang Anda maksud Yohanes 10 kan? betul. Kalau Nah, ini kan kita baca klarifikasi Yesus apa di sana? Yesus kan yang berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dia yang ngomong loh, aku dan Iya. Bapa adalah satu. Tapi Di Bani situ Israel jelas salah mau paham. mengatakan, di situ jelas Yesus mau mengatakan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Nenekmu Yang kiper, kau jangan direlasikan nipu juga di pada sini. Enggak. Jangan kau nipu, jangan kau bukan nipu. menipu. Itu Tidak jelas. laku jualan Itu kamu. ayat yang berbicara. Kamu Saya jangan nanya. berhenti sampai di situ, Saudara Kenso. Baca data-data selanjutnya. Apa Nah, pengakuan saya kan Yesus? berbicara, Yesus yang berkata. Tadi kan abang suruh Nah, saya. sekarang dia mengaku di dalam Abang suruh Yohanes saya 10 nih. nomor 34, 35, 36 itu siapa? Sekarang kan abang tanya saya di mana Yesus yang mengatakan bahwa dia Allah kan gitu. Nah saya Lah, dia kasih hanya ayatnya. mengatakan aku dan Bapa Aku adalah dan satu. Bapa adalah Jadi satu. kalau saya mengatakan aku dan Kenso adalah satu, berarti aku adalah Kenso gitu. Oh bukan, jadi gini bang, Lah, makanya- perbedaannya gini bang. Kalau Allah ada di dalam kita, gini. Kalau Aduh, Allah dasar. ada di dalam kita, Allah ada di dalam kita itu wajar. Allah ada di dalam kita, di mana? Di hati kita. Ya kan itu Jadi bisa. satu Tetapi yang Anda kita- maksud ini apa? Tapi kalau kita di dalam Allah, itu Satu nggak yang bisa. Anda Tapi maksud kalau ini Allah apa? Di dalam kita itu boleh. Itulah bang. Kamu bangsa tidak orang ada Yahudi status dianggap menghujat. status Anda di sini bukan sedang mengajar, Bung. Lah saya kan Oke. hanya menjelaskan. Kita Tidak kan ada yang diskusi. bisa kau ajari di sini. Level Ya, pengetahuan ya, terendah saya kan di Komal kita ini diskusi, tentang Bang Bible, Juma. Anda yang terendah. Paham? Sekarang Iya, saya tanya, saya- ketika saya- Yesus mengatakan saya aku enggak- dan Bapa adalah saya satu, enggak maksud pintar, Yesus Bang itu Juma. satu apa? Hei! Saya kan hanya Maksud Yesus menjelaskan mengatakan bahwa satu aku itu, dan Bapa. maksud Yesus mengatakan satu itu satu apa? Oh, dia Allah itu sendiri. Kenapa? Dampaknya apa? Orang Yahudi marah. Lah. Kenapa? Karena dianggap Allah itu sendiri. Ai. Harus ditahu dulu. Dasar Ya, itu otak kan separuh, otak separuh. Karena kenapa? Kita berbicara di situ Yesus yang ngomong sendiri, aku dan Bapa adalah satu. Ayat itu Klarifikasi menerangkan apa? setelahnya apa? Hei, klarifikasi Mau Yesus klarifikasi setelahnya apa? juga, tinggal dibaca aja klarifikasinya menunjukkan Oke, silakan. apa gitu loh. Silakan. Di situ Nah, silakan Yesus Anda baca. klarifikasi apa? Silakan. Baca nomor 34 sampai 36. Silakan. Saya baca 34 dulu ya. Dalilnya mana dalilnya? Sebentar saya bacain dulu biar nggak stuck di sini ya. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Bagaimana itu? Itu ayat berapa bang? Biar saya baca dulu bang. Jadi Itu kan tadi, kita bro. 34 sampai 35. Ternyata Yohanes berapa? Anda beriman buta Anda nggak ngerti kitab Anda sendiri. Lah yang saya ngerti ya saya ngerti dong bang. Daripada saya ngerti tapi saya menyalahkan tulisan itu, lebih baik saya dong. Ya kan? Daripada kita mengerti tapi kita nggak tahu maknanya tapi kita seleweng gitu loh. Kan begitu. Ini aja. Siapa yang Ini apa berguna? maknanya ini Yesus mengatakan ini? Coba. Iya, Coba. Yesus mengatakan. Coba apa maknanya ini Yohanes 10? Ya, 10:30 ya. 10:30 saya bacain dulu nih. Kan tadi ditanya, aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi Ya, mengambil terus? batu untuk melempari Yesus, ya kan? Nah,
di sini kenapa mau dilemparin batu? Dia bilang, kita kan baca ini dampaknya Kenapa? apa nih? Kenapa mau dilempar batu? Karena orang Yahudi menganggap Yesus itu mau menyamakan dia dengan Allah itu. Nah, itu udah. Salah Terus orang paham Yahudi dah orang percaya? Yahudi. Orang Yahudi percaya? Salah paham dah orang Yahudi itu. Karena orang Yahudi mengerti bahwa aku dan Bapa adalah satu, bahwa dia mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kan seperti itu. Nah, makanya klarifikasi nggak Yesus setelahnya? Yang ayat 32. 34. 34. 34, Bacanya ke saya bawah. baca ya, 34 ya. Ya, Ya. sekarang klarifikasi, tapi kita juga mesti ngerti dulu. 30 ini di sini Yesus sendiri yang udah ngomong bahwa dia adalah Allah itu Iya, sendiri. udah baca ke bawah lagi. Dia tidak mengatakan dia adalah Allah itu sendiri. La haula wala quwata illa billah. Dia mengatakan, kepada mereka. aku tidak berkata astagfirullahalazim. Ya udahlah. Suka-suka Baca kamu dulu lah ke yang bawahnya, Bang. manusia itu. Bro, baca Kata ke bawahnya Yesus dulu kepada- coba. Bahlul juga ini. Betul Baca ke kata bawahnya Dinda dulu. Restu, tidak bahlul orang. Kalau Coba tidak baca ke Kristen bawahnya. tidak bahlul orang kalau tidak Kristen. Coba baca 34-nya, Bro. Coba saya tanggapi boleh? Bentar dulu. Bentar Dinda, biar dulu dia baca. Ya, Dia 34 baca dulu. dulu Dinda, dia baca dulu. Mudah-mudahan biarin dulu. otaknya masih Ya. berfungsi si Kenzo ini. Baca Kenzo. Kata Yesus Nomor 34. kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, karena aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah, ini Allah apa nih maksudnya nih? Yang di sini kan. baca, Huruf kecil. baca terus, Ah, baca terus. jikalau Baca. mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, Allah di sini huruf kecil nih, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Nah, di sini saya belum mengerti ayat 34 35 34 Oh, dia belum mengerti, Bang Juma. Oke. Oke. Aku dan Bapa adalah satu. Kembali Di lagi situ. ke atas dia. Ya udah, kalau Anda nggak ngerti, Bro Kenzo kasih Bang Juma lagi dulu ya, gantian ya. Bisa langsung saya Bro. saya Bro Kenzo, artiin. Bro Kenzo, saya moderator. Anda kan nggak ngerti di bawahnya nih, biar Bang Juma yang jelasin karena Anda nggak ngerti. Oke, silakan Bang Juma lagi, monggo. Oke. Jadi ketika dikatakan di sana, ya, di dalam Yohanes 10 yang dibacakan tadi, itu kan sudah sangat jelas bahwasanya Yesus dituduh menyamakan dirinya dengan Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang Yahudi, bukan karena suatu pekerjaan baik sehingga kami mau melempari engkau batu, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Sudah jelas sekali di sini 34 33-nya. Benar Oke. kan Siapa orang ya- bangsa Yahudi. Diam dulu, Lamiaju, Bentar dong, dengarkan diam saya, dulu. dengarkan saya. Siapa yang menuduh Yesus menyamakan dirinya dengan Allah? Siapa yang menuduh? Ini kan jelas di sini jawab orang Yahudi itu. Ya kan? Bukan karena Orang suatu Yahudi, pekerjaan lain. orang Maka Yahudi kamu mencari menuduh Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Betul? Iya, karena kan Yesus yang ngomong nih, gua Allah, aku dan Bapa adalah satu. Yesus Iya. sendiri yang ngomong, mau percaya nggak Iya. percaya ya sudah. Terus Nah, orang dikonfirmasi Yahudi nih sama ingin orang melempari Yahudi. batu karena menurut orang Yahudi pengakuan Yesus aku dan Bapa adalah satu itu sama halnya menyamakan dirinya Yesus dengan Allah. Betul? Betul. Betul, karena emang dia Nah. Allah. Lalu Yesus mengatakan, "Yes, aku ini memang Allah." Begitu ya? Betul. Jadi kan aku dan Bapa adalah satu. Kenapa Enggak, saya naik tanya lagi? dulu, saya tanya dulu, Kenzo, saya tanya dulu. Ketika orang Yahudi mengatakan, bukan karena pekerjaan, tetapi karena kau hanya manusia, tetapi kau menyamakan dirimu dengan Allah. Apa jawaban Yesus? Apakah dia mengatakan, ya memang karena aku ini adalah Allah. Kau mau apa? Memang gitu jawaban Yesus? Atau ada jawaban lain? Ada jawaban Di sini lain. kan Ada Ya, jawaban kalian- lainnya, Bung. Ketika orang Yahudi mengatakan, bukan karena pekerjaanmu, wahai Yesus, tapi karena engkau menghujat Allah. Karena kau hanya manusia, tapi kau menyamakan dirimu dengan Allah. Apa yang klarifikasi Yesus? Tidakkah di dalam kitab Taurat kalian bahwa siapa yang diberikan firman untuk disampaikan, maka dia adalah Allah.
Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang ketetapan itu tidak bisa dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa, yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku berkata aku adalah anak Allah? Maksudnya Yesus, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia disebut Allah? Lalu kenapa ketika aku mengatakan aku dan Bapa adalah satu, kamu masih menganggap aku menyetarakan diriku dengan Allah? Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia disebut Allah. Lalu kenapa kau mengatakan aku menyamakan diriku dengan Allah? Karena saya mengatakan diriku adalah satu dengan Bapa. Padahal Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:61, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga ada di dalam kita. Aku dan mereka dan engkau adalah satu. Apakah berarti murid-murid Yesus juga adalah Tuhan? Karena mereka satu. Iya, aku dan mereka adalah satu ini kan karena mereka kan milik kepunyaan Kristus. Nah, berarti mereka juga Tuhan. Bukan. Kalau lalu kan apa bedanya? Apa bedanya dengan Yesus? Kalau aku dan Bapa adalah satu, ya kan? Di sini sudah jelas lah. Orang bangsa Yahudi menganggap Yesus yang ngomong sendiri tuh, aku dan Bapa adalah satu. Mana ada manusia yang berani ngomong aku dan Bapa adalah satu? Justru Musa mengaku aku adalah Allah. Itu saya nggak tahu dah ya kalau Musa itu ya. Makanya kau belajar. Yang saya tahu di sini aku dan Bapa adalah satu. Bang Juma tadi nanya saya mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Oh bukan, kamu salah. Otakmu bocor sebelah kiri dan kanan. Ketika saya mengatakan mana pengakuan Yesus dia adalah Tuhan, kamu membawa narasi aku dan Bapa adalah satu. Artinya Yesus adalah Tuhan. Anda berarti bahlul. Saya bilang, dengarkan. Firman dengarkan. Bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia. Di sini jelas sekali kalau dia itu adalah Allah, sang firman dia adalah Allah itu sendiri. Oke, ya. Baik. Itu kan balik lagi ngomong. Di mana Yesus sendiri yang dengarkan. Bahlul, dengarkan. Ketika Yesus mengatakan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bahlul, ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri, apakah Bapak demikian adanya? Karena dia seorang utusan. Filipi 2. Tadi katanya satu, Tuyul. Tadi katanya satu. Tadi katanya satu. Berbicara sebagai utusan ya harus ngomong seperti itu. Jadi yang tadi mengaku satu dengan Bapa itu utusan atau bukan? Aku dan Bapa adalah satu. Di situ dia menunjukkan bahwa dia itu sang Allah itu sendiri. Ya cocok pada mulanya firman. Kalau dia sang Allah itu sendiri, kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Filipi 2 ayat 6. Kosongkan diri. Walaupun dalam kesetaraan Allah. Aduh, Kenso. Sekarang saya dengarkan Kenso, supaya kau bisa kembali waras. Di dalam Yohanes 8, kamu nggak waras. Kalau kamu waras, nggak mungkin kamu menuhankan anak Maria. Yohanes 8 nomor 16. Dengarkan. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Ada berapa orang Yesus di situ pada saat dia berkata begitu? Ayat berapa, Bang? Baru mau belajar, tapi sok tahu. Yohanes 8 nomor 16. Bukan setahu, Yohanes 8 16. Ya saya harus. Saya yang ngajarin kamu, nggak usah banyak cerita. Gratis ini, kau nggak usah perlu bayar perpuluhan sama saya. Yohanes 8, Kenso, dengarkan. Jangan sampai mulut kau robek sampai kuping. Dengarkan, Yohanes 8. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Maksudnya apa Yesus ini? Yesus tidak seorang diri. Nah, berarti dia berapa orang? Dia tidak seorang diri. Dia berarti dia dengan siapa? Berarti dia dengan siapa? Hei, jangan bicara sendiri kau. Jangan kau bicara sendiri. Ketika Yesus mengatakan sebab tidak seorang diriku ini, dia berapa orang di situ? Yang mana nih? 8 berapa tadi Bang? Saya 16. baca dulu dong. 18. 16.
Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Oke, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Nah, ininya dianya nih yang mengutus aku. Berarti bersama Bapa yang mengutus dia. Nggak salah. Berapa orang di situ? Iya, berapa pribadi di situ? Ada dua. Ada dua. Ada Kenapa? dua. Kenapa Anda mengatakan Dua. satu? Ada Bapa, ada Yesus. Makanya saya mesti baca. Berarti berapa? Masalahnya di mana, Bang Juma? Berarti dua kan? Dua, benar. Nah, terus kenapa apa maksud daripada aku dan Bapa adalah satu? Nah, di situ Yesus mengaku bahwa dirinya adalah Allah, aku dan Bapa adalah Astagfirullah. satu. Kan enggak salah kan saya katakan Anda bocor halus. Bukan bocor halus, di sini dia berbicara sebagai utusan dan dia juga bahwa dia adalah Allah itu sendiri ya. Emang dia Allah itu sendiri. Gimana Anda? Ini makanya saya katakan Anda enggak waras. Yesus mengatakan, "Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah." Berapa orang? Dua. Berarti satu yang dimaksud Yesus apa? Bapak, Satu atau dua? dua. Oke? Udah paham sampai di sana? Ya. Jadi aku dan Bapa adalah Dua. Satu. Dua. Di sini sebagai utus. Di sini sebagai utusan dia berbicara. Ada yang gini, di sini dia berbicara. Coba dia aku sebagai luruskan utusan. dikit ya, Bro Kenzo. Ada Dikit yang- Bro Kenzo, biar enggak berkutat di sini ya. Maaf ya Kenzo, saya harus keras sama Anda ya karena otak Anda itu memang harus disetrika sedikit stroke Ya. supaya berfungsi. Bro Kenzo, Lanjut, saya Bang. lebih setrum. Bro Kenzo, apakah Saya bisa? setrum. Dengerin Bro Kenzo. Bro Kenzo, Ya. apakah Ya, bisa pengutus dan diutus itu menyatu? Bisa? Tidak bisa. Iya, sekarang gini. Nggak, dijawab Bang. dulu. Pengutus- Secara main Sekarang- logika kita, Bro. Apakah pengutus Oke, dan kalau diutus bisa berbicara menyatu? Yesus, sekarang yang berbicara kalau Yesus Enggak, tidak ada ini yang udah tidak dulu mustahil. aja ini biar cepat kelar itu loh, Bro. Dengerin dulu saya. Bisa aja. Bro, Bisa dengarkan aja. dulu sebentar. Ya. Apakah pengutus dan diutus itu bisa menyatu? Bisa aja. Caranya bagaimana? Untuk Yesus ya, Ah, iya. Untuk Yesus ya. Ah. Karena Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus. Oke, baik. Ah. Baik. Berarti Yesus yang aja nih, kalau dengerin dulu, kita dengerin. belum tentu bisa. Artinya, Hmm. Tuhan yang Maha Kuasa masuk ke dalam diri manusia yang terbatas, betul? Bisa. Oke, baik. Baik. Kalau manusia ini berkata tidak bisa berbuat apa-apa sedangkan ada di dalam dirinya Maha Kuasa, Maha mengetahui Maha segalanya, apa yang terjadi? Ya bukan, ini kan dia kan kalau Nah, Yesus kena dia kan? Kena di sini dia. Gini, Bang Handi. Lanjut Bang Di Juma, sini kan kena di kita situ tahu dia. bahwa Yesus berkata, dia sebagai utusan ya, dia harus ngomong seperti itu bahwa segala sesuatunya itu ada yang kasih. Ini dia berbicara. Ya tapi Tadi ada yang katanya Maha Kuasa. satu. Aduh. Bohong aja Loh. lo. Tadi katanya satu, giliran ketemu data yang menyatakan dia bukan Bapak. Oh itu kan dia lagi jadi utusan. Tuhan kau kayak satria baja hitam dia. Pada saat anti peluru dia berubah menjadi baja. Pada Bukan, saat ini dia kan nggak tahan. emang cerita fakta yang dia kan taat, sebagai taat ya dia harus berbicara seperti itu kan, karena dia taat kan. Sekarang sebagai Bapak hamba. itu punya sisi kemanusiaan. Tidak. Bapak ya Bapak, tidak ada sisi kemanusiaan ya, Yesus yang ada sisi manusianya. Nah, Karena Yesus punya telah sisi menjadi kebapaan. manusia. Yesus punya sisi Iya, ketuhanan. Oh jelas emang dia Tuhan Bang. Loh, kalau dia Tuhan berarti Bapak punya sisi kemanusiaan. Bukan bicara manusia, bicara Bapak kan, Bapak itu kan adalah Bercampur roh. itu. Apa Iya sih? kan harus dipisahin sih ini? dulu. Kan Bapak itu menyatu. seperti apa? Yesus itu katanya satu dengan Bapa, berarti pada diri Yesus ada Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Di situ kan Ya. maksudnya makna artinya bahwa Yesus kan Allah itu sendiri. Sekarang Allah yang telah menjadi manusia. Di mana Oh, kita melihat dia berarti dari sudah sisi tidak ada manusia lagi Allah. Bapa.
Berarti Loh, sudah nggak ada lagi Bapak. Itu kan dia kan transenden, tidak terlihat. Dia mau di dalam Yesus, mau kapan dia keluar Oke. Yesus kan boleh. Oke. Berarti Bapak Iya. punya sisi kemanusiaan. Bapak enggak, kalau Yesus ada. Loh, Karena dia manusia. ih, Kan gitu. maksudnya apa ini? Bapak begini Bang Jemaat, kata Bro Kenso, Bapak dalam diri Yesus bisa keluar masuk. Oh iyalah, namanya Ya, tuh Bapak, kan. namanya Allah, dia. Begitu. Oh, saya baru namanya paham. dia Allah. Berarti Yesus ini manusia seutuhnya. Oh iyalah, kan dia manusia, emang dia manusia kan? Oh, Tapi lalu secara hakikat- Tuhannya, ketuhanannya yang mana? Secara hakikatnya dia kan Sang Firman. Sang Firman atau Sang Bapa? Sang Firman. Yesus itu Sang Firman. Yesus itu namanya. Dia tuh manusia dalam bentuk rupa manusia. Kan kita harus pahamin dulu di sini bahwa Kalau Allah Bapak ini apa? Kalau Bapak ini apa? roh. Roh. Sebelum Yesus ini ada di atas muka bumi, Yesus dalam bentuk apa? Firman. Apa itu? Kan Firman. Dia kan Firman. Apa itu firman? Apa itu firman? Firman adalah ide atau pikiran atau Iya, kepintaran. geser lagi. Oh, berarti Bapak punya pikiran. Oh harus dong, kalau nggak ada pikiran bagaimana? dia Pikiran menciptakan Bapak sesuatu? keluar dari Bapak, gitu. Jelas, betul. Berarti Bapak sudah tidak punya keluar pikiran. dalam diri Bapak, betul, itu betul. Bapak tidak punya pikiran lagi. Oh, pikirannya tetap ada, ya kan Firman kan Firman. Tuyul tadi katanya Ya kan dia juga. katanya Itu kan ide dia- tadi, itu katanya kan dia ide tadi juga. keluar. Ide keluar dari Bapak menjadi manusia, betul? Ya, Berarti sudah tidak ada ide sama Bapak. nggak mungkin bisa begitu. Kalau pikiran saya udah mengeluarkan sesuatu pikiran, bukan berarti pikiran saya nggak ada pikiran lagi, kan nggak bisa begitu, Bang Juma. Oke, Aduh, gimana sih? ketika saudara berpikir membuat Masa meja, saya harus berpikir pikiran saya nggak ada lagi kan begitu ya oke, kan? ketika Anda berpikir membuat meja, meja itu adalah pikiran Anda. Iya itu kan hasil wujudnya. Oke, hasil Ide wujudnya. saya. Oke, hasil wujudnya. Berarti meja itu adalah Anda. Meja. Meja itu Tapi adalah bukan Anda. Berarti meja itu Allah itu sendiri. Berarti meja itu adalah Anda. Iya. Meja tadi Meja itu adalah kan pikiran hasil- Anda kan? Hasil dari ide pikirannya. Enggak, dengarkan. Anda mengambil analogi ke Anda. Saya tanya. Iya, hasil Anda dari memikirkan pikir saya. membuat meja. Setelah Anda membuat meja, meja itu keluar dari kepala Anda atau meja itu adalah ide yang keluar dari kepala Anda? Ide. Ya. Apakah meja itu adalah Anda? Ide lah bang. Ide itu kan. Apakah meja ketika itu dengan satu ada dengan materinya, Anda? Dengan ada Apakah meja materinya. itu Bikinnya satu dari dengan apa? Dari Anda? kayu. Apakah ide itu satu, meja itu satu dengan Anda? Mudah Bukan loh ini, satu. Bro. Kalau yang satu kolong mejanya yang satu. Bang Juma. Apakah meja yang berasal dari Kalau ide mejanya Anda mah kan itu satu nggak dengan satu. Anda? Kalau kolong meja. Nah, mulai nipu diri Anda sendiri kan? Tadi Anda menganalogikan diri Anda punya ide. Masakan ketika ide Ya, saya kalau keluar ide dari ya kepala saya, ide saya Ide, hilang. ide, Bang. Saya tanya Kenso. Saya tanya, apakah meja itu adalah Anda? Dijawab aja, Bro. Kalau dijawab kejebak. Hasil buah pikir Bang Juma. Apa? Hasil buah pikir, hasil Hasil buah pikiran. Berarti bukan Hasil pikiran buah pikir Anda. saya mau bikin Berarti bukan Wah. pikiran berarti bukan pikiran Anda yang keluar dari kepala Anda menjadi meja, bukan? Ya itu hasil ide saya. Saya mau Nah, bikin meja, Yesus saya ini- bikin. Nah, meja Yesus itu ya hasil buah ini- pikiran saya. Yesus ini- pikiran saya tetap pikiran. Ya udah kembali ke saya. Yesus, coba. Oke. Yesus ini adalah ide pikiran yang keluar dari Bapa atau ide Bapaknya yang berubah menjadi manusia? Pikiran Allah itu sendiri.
Sudah tahu kan firman itu kan pikiran Allah itu sendiri, ya Allah itu sendiri. Iya, yang saya tanya, langsung pikiran menjadi Allah, manusia. pikiran Allah ini sendiri yang keluar dari kepalanya Allah menjadi Yesus atau gimana? Pikiran Allah itu kan firman, firman itu menjadi manusia, gitu loh ya. Pikiran Iya, menjadi sama. manusia ya Allah itu sendiri. Sama, gitu. sama Beda seperti pikiran, Anda. Ide pikiran saya mau bikin meja. Nah, meja itu Beda, adalah Anda. konsepnya beda. Kalau pikiran saya mau bikin meja, kalau pikiran saya mau bikin meja nih, ya berarti saya bikin meja. Tapi kalau Allah pada mulanya dari firman, firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia. Dengarkan dulu Kenzo. Allah yang menjadi Berarti manusia. Allah sudah tidak punya pikiran karena pikirannya sudah menjadi manusia. Ya nggak begitu dong, Bang. Hanya saya bilang kemarin Allah arah koplak karena pikirannya hilang. Begini, ntar dulu ya. Kenzo, dengerin dulu bro. Itulah makanya aku bilang Anda tidak waras. dengerin. Maaf, itu fakta. Bro Kenzo, dengerin dulu. Apakah pikiran, dengerin. Apakah pikiran Bapak ini telah menjadi manusia? Apakah Firman, manusia Pak, itu firman. adalah Bapak? Dengerin dulu. Logos. Dengerin dulu. Apakah pikiran Bapak ini setelah menjadi manusia Yesus, apakah Yesus ini adalah Bapak? Ya iyalah. Oke. Pikiran Anda membuat meja, apakah meja ini adalah Anda? Ya bukan dong, itu kan Kok hasilnya. nggak sama ya? Kok nggak sama logikanya ya? Beda. Kalau itu, kalau firman adalah sang Allah itu yang menjadi manusia, kita Gini. sama. Bang Kenzo, sedikit saya ikut ngomong dari tadi saya diem. Yesus ini pikiran Bapak atau buah dari pikiran Bapak? Pikiran Bapak. Nah, itu sendiri. konsekuensinya kalau pikiran Bapak itu sendiri yang berubah jadi Yesus, konsekuensinya Bapak kopong otaknya. Nggak ada lagi udah jadi Yesus. Nah, Iya. mana bisa kita membatasi kuasa Allah seperti itu? Kan nggak bisa. Anda yang membatasinya menjadi manusia. Tuyul. Makanya Bang Kenzo, sedikit Bang Kenzo. Jadi Anda mengatakan Itulah eksistensi Bang Allah Kenzo, itu sendirinya. sedikit, Bang. Dia bisa menjadi manusia. Itu kan Bang, eksistensi makanya di Allah. dalam Yohanes 1 ayat 13 di situ dikatakan orang yang terlahir bukan karena darah, juga bukan karena daging, dan juga bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Jadi itu dari buah pikiran Tuhan, termasuk Yesus buah pikiran Tuhan. Gitu loh. Ya, ini kan kita pahamin dulu ayat itu sama ayat ini artinya apa. Kalau firman yang menjadi manusia, bahwa Allah itu adalah firman itu juga Coba dan saya menjadi respon ya. manusia. Saya izin respon. Firman itu sudah jadi manusia. Pada mulanya adalah firman, ya satu-satunya firman ini bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman yang satu-satunya ini sudah jadi Yesus di ayat 14 Menjadi kan? manusia. Iya, berarti Betul. Bapak kehilangan firman. Kalau firman itu adalah kata-kata, berarti Bapak bisu. Kalau firman itu adalah pikiran, Bapak koplak. Karena nggak punya pikiran lagi udah. Karena Bapak itu ya firman itu juga, Allah itu juga. Bagaimana bisa koplak ya dia juga. Coba saya respon ya. Iya, itu kan dia juga. Iya, Firman gila, itu orang tetap, gila. Bapaknya tetap. Gak Cuma waras. bedanya dia Coba telah menjadi saya respon ya. manusia. Itu kan waras. ayatnya ada. Itu kan Gila. ayatnya ada. Ya Allah itu. Orang gila. Sedikit. Orang gila. Sedikit ke Kenzo ya. Koplak. Kenzo. Koplak lah Bang. Kenzo. Orang dia Yohanes. udah kehilangan apa? Udah kehilangan pikirannya jadi manusia. Ya enggak, dia kan Allah juga. Kenzo. Gimana nih orang? Coba logikanya dipakai deh Bang. Coba logikamu itu dipakai. Ya kamu punya tepung 1 kilo ini sama makan. Tepung itu jadi roti. Apakah kamu masih punya tepung? Yang 1 kilo itu jadi roti. Kan begitu jadinya. Iya ini kan beda. Kalau kita Nah, tepung mah beda firman kan lagi. beda. Kalau firman ini kan tetap nggak habis Bang. Kalau tepung mah Nah, habis. bagaimana kalau firman yang masih ada pada Bapak itu jadi babi? Apa kamu mau nyembah babi? Kan kalau firman mah kan nggak habis Bang. Kalau Oke, gini, Iya. stop. Bagaimana kalau firman yang nggak habis
Stop dulu ya. Bagaimana kalau firman yang masih ada pada Bapak itu berubah jadi monyet? Apakah kamu mau nyembah monyet? Kami akan habis, Bang. Firman berikutnya akan jadi monyet, Bang. Stop dulu. Izin Prof Andi. Kenzo, kita kembalikan ke topik ya. Stop dulu. Ada yang baru masuk, Sarenda, selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, standby dulu ya. Ini ada topik menarik, Mbak. Ya, saya respon ya. Ya, Saya silakan. ya. Silakan. Ya, pertama tadi ketika saya menyebut mu'alaf, saya langsung direpot. Jangan gitu dong. Jangan main lapor-lapor lah. Kita diskusi santai dan saya tidak menghujat. Saya tertuduh. Saya meninggalkan kasih karunia Allah katanya, sehingga dalam pandangan Kristen saya murtad menjadi Muslim gitu. Oke. Tetapi saya dengan berat hati harus katakan, saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Saya tidak pernah percaya dengan ucapan manusia. Apa kasih karunia itu? Kasih karunia itu yang diperintahkan oleh Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Artinya, kasihin Tuhan Allahmu itu di situ dikatakan kenallah siapa Tuhanmu. Lalu, siapalah kenal Tuhanmu itu, kasih Tuhanmu? Kasih Tuhanmu itu adalah Sema Yisrael, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Ya, inilah hidup yang kekal itu. Kamu mengenal Allah yang Esa dan aku sebagai utusan Allah. Itu jelas. Ya. Nah, kemudian menarik. Bapak menjadi satu. Yang kemudian firman telah menjadi manusia. Menarik sekali. Sahabat-sahabat, bisa di-mute dulu biar tersampaikan siapa yang itu. Sarenda di-mute dulu ya, Mbak Sarenda. Di-mute. Ya, oke, makasih. Firman telah menjadi manusia. Zulkifli manusia, saya manusia, kita semua di sini manusia. Artinya ayat itu menjelaskan firman telah menjadi kita. Bukan firman menjadi Yesus. Kok bisa firman menjadi manusia lalu kemudian ditafsirkan menjadi Yesus? Dari mana asal usulnya itu? Nggak nyambung, bro. Alias jaga sembung bawa golok. Makanya Allah terangkan di dalam Al-Quran. Inna amruhu iza aroda an say'an an yakulalahu kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Bukan firman menjadi Yesus. Firman menjadi manusia. Aristo, kamu manusia, saya manusia. Apakah firman itu menjadi manusia? Ya, bukan menjadi Yesus. Dari mana itu kamu artikan kemudian itu firman menjadi Yesus? Alkitab tidak mengatakan firman menjadi Yesus, bro. Tetapi firman menjadi manusia. Itu tolong digarisbawahi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal sehatmu. Kenalilah apa yang diinginkan kasih karunia itu. Kasih karunia itu adalah Ulangan pasal 4 ayat 35. Allah adalah Tuhan yang esa. Ulangan pasal 6 ayat 4. Allah adalah Tuhan yang satu. Keluaran pasal 3 ayat 15. Allah adalah Tuhan untuk selama-lamanya. La ilaha illallah. Yesaya pasal 46 ayat 9. Ya. Yohanes 17:3, Markus 12:29. Itulah kasih karunia yang diajarkan oleh Yesus. Ya. Jadi jangan coba membawa ayat-ayat Bible itu. Ayat Bible itu sudah jelas menerangkan seiring sejalan dengan Al-Quran, sembahlah Allah Tuhanmu. Nah, kemudian tadi menarik
di mana pernyataan Yesus di dalam Bible, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada. Tetapi kemudian, kenapa kemudian saya memilih menjadi Muslim? Jelas ketika saya bertanya, hai umat Islam, di mana Allah mengaku sebagai Tuhan? Ada di surat Toha ayat 14. Innani annallah la ilaha illa anna fa'budu wa aqimus salata li zikri. Apa Allah katakan di dalam Al-Quran? Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Jelas, tegas, dan tepat. Ya, jadi saya harus mengikuti siapa? Dengan berat hati harus saya katakan. Saya harus mengikuti yang tegas ini. Simple, gampang, mudah untuk dipahami. Kan begitu. Lalu kemudian saya disalahkan meninggalkan kasih karunia. Jelas kok Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Jadi saudara, jangan lagi lah bawa-bawa ayat Yohanes, firman telah menjadi manusia, lalu itu adalah Yesus yang bersatu dalam Bapa, Bapa adalah Yesus. Ini eksegesis baling-baling saudara. Saya ulangi lagi, ayat itu penegasannya, firman telah menjadi manusia. Sekarang saya tanya ke Ustadz Sugi manusia bukan? Iya dong. Saya tanya ke Bang Handi Selebes, manusia bukan? Iya dong. Iya. Loh, kalau ayat itu mengatakan firman telah menjadi manusia, berarti Ustadz Sugi kena, Handi Selebes kena, Kenso kena, Asidi kena, Hot kena, Zulkifli Abbas kena, wanita yang paling cantik di room ini kena. Kita semua manusia. Ayat itu mengatakan, sabar dulu, saya belum selesai. Ayat itu bercerita tentang proses penciptaan manusia, bukan bercerita tentang proses penciptaan manusia yang bernama Yesus. Sampai di sini paham ya? Ini sudah sangat tegas loh dan lugas untuk dipahami gitu loh. Tidak perlu lagi diputar-putar ke sana sini. Gitu loh. Ya, silakan. Itu pemahaman. Kenzo bentar, Kenzo sedikit. Ya. Oke. Ya. Saya kembali di Yohanes 10:30 ya Kenzo. Di situ sebenarnya pembahasannya dari Yohanes 10:30. Sebenarnya kamu tahu nggak konteks itu? Dari Yohanes 10:23 sampai 30. Tapi sebelum masuk di situ sekarang gini Kenzo. Kalau kamu cuma mengambil Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Sekarang kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Katanya Jadi aku dan gini, Bapa Bang. adalah satu. Ya. Jadi kalaupun ada yang tanya dia harus kiamat itu kapan, jelas Yesus bilang anak manusia tidak tahu. Jadi kan manusia. Nah, dan katanya aku dan Bapa adalah satu. Gini Bang, etisnya Yesus nggak mungkin, walaupun dia tahu dia nggak akan, tapi tetap dia akan bilang anak manusia tidak mengetahui, tetap Bapa yang tahu, ya kan? Seperti aku dan Bapa adalah satu, tapi dia nggak tahu hari kiamat. Bagaimana ceritanya itu? Dia pun dia nggak akan kasih tahu Bang, itu nggak etis gitu loh. Iya, katanya aku dan Bapa adalah satu. Nah sekarang oke, kita lanjut di Yohanes 10 nomor 23 sampai ke 29. Sebenarnya di sini kamu tahu konteksnya apa? Di dalam Yohanes 10:23 sampai 30. Apa bercerita tentang di situ? Yesus dicegat oleh siapa itu? Dia berjalan di Serambi Salomo, dicegat oleh Yahudi yang menanyakan apa bukti bahwa Yesus adalah Mesias, utusan Tuhan, wakil Tuhan. Mesias ini wakil Tuhan. Nah, Yohanes 10:23, dan Yesus berjalan di bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, Mesias ini wakil Tuhan, ya, utusan Tuhan, katakanlah terus terang kepada kami. Jawab Yesus. Ya, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku.
28 ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, kan? Nah, 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Itu loh. Baru Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Ini satu pekerjaan, satu visi dan misi sesuai dengan yang tertulis Yohanes 10:25 gitu loh. Ini gitu. Iya, iya. Kita tadi udah bahas Bang, jadi nanti kita mundur lagi. Saya mau tangkapin Bang Aristo dulu nih, Bang. Ya, silakan. Bang Aristo juga kan tadi ngomong, kasihilah. Yang saya bicarakan kasih karunia, Bang. Abang jangan ilangin karunianya. Apa sih karunia itu? Iya kan? Saya kan bilang kasih karunia. Kalau abang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, benar. Bukan kasih karunia segenap Allah. Nah, kasih karunia ini apa? Kita yang mengikut Kristus adalah di bawah hukum kasih karunia. Ya kan? Gitu. Nah, kalau kita di luar Kristus, kasih karunia itu, saya nggak tahu, ada nggak kasih karunia selain di bawah Kristus? Nah, bagi kami yang beriman di bawah Kristus, itulah kasih karunia. Segala sesuatu yang kita tidak sanggup kita lakukan, kasih karunia itulah yang akan menolong kita, gitu loh. Ya kan? Saya bukan bicara kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu. Saya bicara kasih karunia. Apa sih makna kasih karunia? Ada kasih, ada karunia, gitu loh. Ya kan? Dua kata ini, kasih karunia apa, gitu loh. Pemberian yang cuma-cuma dikasihkan oleh Allah karena ketidaksanggupan kita sebagai manusia, gitu loh. Makanya itulah kasih karunia yang oleh Kristus kita dikasih, gitu loh. Ya kan? Nah, ini maknanya. Kalaupun Bang Aristo bilang bahwa firman yang telah menjadi manusia, emang kejadiannya sudah seperti itu. Mau dibulak-balik juga Yesus emang firman. Sang firman yang telah menjadi manusia. Kan begitu. Iya kan? Bukan masalah apanya. Ya situ ayatnya sudah ada. Emang di situ. Diimanin atau dipercaya bahwa itu hoax atau apa. Ya nggak apa-apa. Tapi bagi iman Kristus. Yang percaya Kristus. Yang percaya Tuhan. Bahwa dia sang firman itu yang telah menjadi manusia. Iya kan? Mau disangkal gimana menjadi dia firman yang telah menjadi manusia. Beda dengan kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma yang Allah berikan kepada kita, yang kita sebagai manusia kita tidak mampu melakukannya. Banyak hal apa yang tidak kita mampu, tetapi kita bisa dimampukan oleh Tuhan, oleh Allah. Itulah kasih karunia namanya. Kita harus mengerti kasih karunia sama kasih. Gitu. Nah, kasih karunia ini bagi kami. Itu hayalan orang bahlul. Ya nggak apa-apa, hayalan orang bahlul nggak apa-apa. Berarti nanti kan Tuhan saya yang menghakimi saya, yang mengasihi. Kalau bilang saya hayalan, nggak apa-apa. Saya percaya. Bang Kenzo ini kepanjangan. Apakah Yesus menerima karunia dari Bapaknya? Hah? Apakah Yesus menerima karunia dari Bapak? Karunia. Ini aja dulu. Dia nggak panjang itu. Saya moderator, dijawab dulu. Apakah Yesus menerima karunia? Saya nggak tahu nih, mesti baca dulu. Ada nggak ayatnya kan begitu, Bang? Oke. Itu. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Apakah kuasa itu karunia kepada Yesus? Segala kuasa ya. Emang segala kuasa ya, bicara kuasa ya kan semuanya udah dilimpahin kan. Oke. Apakah kuasa itu termasuk karunia kepada Yesus? Maybe. Bisa Bang, karunia. Bisa. Artinya adalah bro, jadi nggak usah diputar. Artinya Yesus juga menerima karunia dari Bapaknya. Deal? Iya, karena itu kan kuasa kan udah dibeli. Nah, ini bicara kasih karunia kan. Iya, dengarkan dulu, jangan diperpanjang. Bapak memberi kasih karunia juga kepada Yesus, betul? Nggak ada ayatnya di Bang, saya mesti baca dulu ayatnya. Ada gak? Terus Yesus ini menerima karunia dari siapa? Menerima kuasa. Oke, Yesus ini menerima firman. Apakah firman itu karunia dari Bapak? Ini dia sang firman juga Bang. Tapi kan karena dia menerima firman. Kenapa lu nggak mau menerima sih kalau Yesus juga menerima karunia dari Bapaknya?
Ya nggak ada ayatnya nih Bang, saya mesti baca dulu. Adakah Yesus menerima kasih karunia dari Bapa? Ya ada lah. Karunia itu apa sih intinya karunia? Karunia itu adalah petunjuk. Karunia itu adalah petunjuk bentuk kasih sayang dari yang mengutus Yesus. Pemberian. Itu namanya karunia. Kasih karunia itu pemberian. Yang Ya, pemberian. Apakah Yesus menerima pemberian dari Bapaknya? Iya. Iya, artinya Yesus juga menerima kasih karunia. Iya, bisa. Ya udah deal. Kalau abang bawa dalam kuasanya itu, ya kan? Kasih karunia itu kan. Nah, pemberian. sekarang pertanyaannya begini, dengerin dulu, dengerin. Yang manakah yang kau tuhankan, pemberi karunia atau penerima karunia?